Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya Imam Sofyan kembali mengajak pemirsa Persis TV sekalian untuk mengikuti dialog Ramadan kerjasama antara LPPM STAI Persis Garut, kemudian Persis Corner STAI Persis Garut, dan Persis TV yang kita namai kegiatan dialog Ramadan ini dengan Ngawarah Persis, Ngawangkong Sejarah Persis. Pada sesi dialog Ramadan kali ini kita kembali kedatangan sejarawan Persis, Ustaz Pepen Irfan Fauzan. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali. Alhamdulillah, saya. Iya. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang tentang institusi keulamaan Persis yang sekarang dikenal dengan nama Dewan Hizbah. Jadi Dewan Hizbah ini sejak awal sebenarnya namanya bukan Dewan Hizbah, atau secara gradual atau dalam rentang waktu yang panjang dari mulai Persis ada sampai sekarang, Institusi Keulamaan Persis itu berubah-ubah namanya, berubah-ubah perannya. Nah, oleh karena itu pada sesi kali ini kita akan mendengarkan Ustaz Pepen untuk berbagi sedikit tentang bagaimana sepak terjang dan pasang surut peran organisasi keulamaan di Persis sebagai sebuah gerakan Islam yang memberikan ruang dan tempat yang spesial bagi para ulama di Jamiah Persatuan Islam. Silakan Ustaz Pepen mungkin bisa mengawali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Imam atas waktu dan yang telah diberikan kepada Ana untuk menyampaikan tentang hal yang krusial ini. Karena kita harus paham Jamiah Persatuan Islam ini adalah sebuah organisasi yang begitu menghormati peran ulama, mendudukan posisi ulama itu di posisi yang tertinggi gitu, di jamiahnya itu, karena mereka adalah orang-orang yang memahami urusan-urusan agama, sedangkan Jamiah Persis itu sendiri didirikan untuk menegakkan ajaran agama itu secara kapah, kan gitu. Jadi korelasinya di situ, kenapa kemudian Jamiah Persis itu menempatkan posisi keulamaan sangat spesial gitu, dan itu kemudian juga tercermin dalam konteks bagaimana respectnya, penghormatan yang begitu tinggi dari jamaah-jamaah itu sendiri terhadap para ulama Persis gitu. Ibaratnya kalau para ulama batuk ya sudah selesai itu urusan. Gitu. Tapi kalau yang sifatnya masih urusan dengan taskil atau yang lain itu mungkin masih bisa jadi bahan perdebatan. Tapi biasanya kalau sudah ulama yang berfatwa biasanya sami'na wa ata'na yang kemudian diinikan. Itu konteksnya karena begitu takzimnya dalam konteks jamaah terhadap sistem keulamaan yang ada di tubuh jamiah ini. Dan ini memang dari sejak awal. Hanya mungkin dalam konteks saya sebagai sejarawan, saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Saya akan lebih masuknya itu justru ke wilayah bagaimana pengorganisasiannya itu sendiri. Karena itu yang nanti akan kita lihat. Jadi asalnya itu kan Jamiah Persis itu apa istilahnya itu berdiskusi dan kemudian meminta petunjuk ataupun fatwa kepada Syekh Ahmad Surkati. Beliau adalah seorang ulama, dan kemudian setelah itu kan dalam beberapa hal yang tidak terlalu krusial kan kepada Kiai Jam-Jam. Tapi mediumnya kan melalui pengajian. Mereka meminta memberikan persoalan, dijawab, dan kemudian selesai. Setelah itu ada periode yang kedua ketika munculnya Tuan Ahmad Hasan.
tahun 1926 yang kemudian diangkat jadi guru Persatuan Islam. Maka kemudian Tuan Ahmad Hasan inilah yang menjadi narasumber gitu, yang utama selain Kiai Jam-Jam. Lebihnya Tuan Hasan adalah beliau juga selain memberikan wejangan-wejangan termasuk fatwa-fatwa dalam artian secara di majelis pengajian, beliau juga lewat media karena beliau kan menuliskan apa yang jadi pikirannya itu, apakah dalam konteks tafsir yaitu Al-Furqan sejak tahun 1928 itu, ataupun fikih yaitu Al-Burhan, Al-Jawahir dan sebagainya itu. Terutama setelah Jamiah Persatuan Islam menerbitkan periodikal yang disebut dengan Majalah Pembela Islam. Di situ ada sebuah rubrik khusus tentang soal jawab, yang nanti akumulasi dari soal jawab yang ada di Majalah Pembela Islam itu menjadi buku legendaris dari Tuan Hasan. Q&A. Itu ya soal jawab, karena karakteristik Tuan Hasan ini tidak berpikirnya itu tidak bertele-tele gitu, dan cara beliau berdialektika juga itu kan menjadi khas pada waktu itu ya. Jadi bagaimana sistemnya itu, kalau bahasa orang mah to the point gitu, kalau bahasa kita mah ya. Jadi orang itu mudah sekali memahami dari apa yang dijelaskan oleh Tuan Hasan itu. Makanya kemudian rubrik soal jawab di Pembela Islam itu menjadi populer, paling viral kalau sekarang, termasuk permohonan bagaimana kemudian itu dibukukan menjadi buku tersendiri gitu, karena orang-orang kan jadi kalau terpisah-pisah gitu jadi ini susah melacaknya. Dan itu kemudian kan menjadi sangat legendaris dari Tuan Hasan terkait itu. Jadi kita bisa pahami bahwa sejak awal memang Persis itu organisasi kajian yang melibatkan ulama sebagai tokoh sentral dalam kajian tersebut, dari mulai Ahmad Surkati, kemudian Haji Jam-Jam, dan yang fenomenal itu Ahmad Hasan gitu. Yang selanjutnya Ustaz, itu kan personal Ustaz ya, Ahmad Surkati, Haji Jam-Jam, dan Hasan. Bagaimana keulamaan di Persis itu diinstitusikan menjadi lembaga tersendiri, dan itu berperan dalam organisasi Persis sebagai sebuah jamiah gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Nah ya, betul, itu menarik sekali. Ini asumsi anak gitu ya, dari fakta yang Anda dapatkan ketika menelusuri tentang sejarah awal Persatuan Jamiah Persatuan Islam adalah dengan hadirnya keterlibatan para pelajar, yang para pelajar itu mengerti tentang administrasi, mengerti tentang manajemen, nah gitu. Makanya kemudian terjadi transformasi Jamiah Persatuan Islam dari jamiah yang asalnya fokus dalam studi ngaji gitu ya, akhirnya berubah menjadi ormas, organisasi massa yang sifatnya kemasyarakatan, walaupun konsentrasinya masih tetap terkait dengan pemikiran keagamaan. Ya muncul misalnya murid-murid ya Hasan itu ya, mereka itu kan para intelektual terpelajar yang juga mengerti organisasi, karena mereka berada di bawah bimbingan yang sekolah yang modern. Muhammad Natsir, Fahrudin Al-Kahiri, dan teman-teman yang lain mengerti organisasi. Makanya ketika tahun 27 sampai 30 kan mereka masih belajar. Nyorok gitu. Tapi ketika mereka sudah lulus, tahun 30 kan mereka sudah lulus ya. Lulus dari AMS itu. Mereka kan kemudian pilihan sudah muncul pada mereka itu, mau tetap aktif di situ di jamiah itu, atau mau bekerja sesuai dengan waktu itu kan peluang pekerjaan bagi lulusan AMS sangat terbuka lebar. Tapi kan pada akhirnya seperti Fahrudin, Bahtiar Effendi, dan juga Muhammad Nasir itu memilih kemudian untuk aktif di Jamiah Persatuan Islam di situ. Karena mereka memilih aktif di situ, mereka melihat jamiah ini kok semacam paguyuban gitu ya. Belum terorganisasi belum baik, tata kelolanya juga belum begitu baik, maka kemudian kontribusi mereka yang terbesar adalah membuat tata kelola itu. Makanya termasuk tata kelola dalam masalah itu kan sepanjang dari tahun 30 itu ya, Pembela Islam itu kan fatwa itu betul-betul berorientasi kepada pribadi Tuan Hasan dan tidak mengikat. Kan fatwa itu fatwa pribadi Tuan Hasan dan tidak mengikat kepada yang lainnya. Atas dasar apa mengikatnya kan tidak ada.
Nah gitu. Tapi ketika organisasi itu dibentuk dan ada sistem keanggotaan yang jelas, berarti itu kan mengikat kepada anggotanya paling tidak ya. Iya, secara organisasi. Secara organisasi. Asal itu juga di atas dasar bukan lagi pribadi Tuan Hasan, tapi juga atas dasar sebuah yang dikeluarkan oleh institusi. Maka dari sejak itulah Tuan Jam-Jam melakukan sebuah penataan organisasi, tentu saja atas dasar backupan dari para pelajar tadi ya. Dari sejak mulainya itu dari sejak tahun 34, tapi sempurnanya nanti di tahun 1935-36. Sempurna tatanan keorganisasiannya itu. Dari sejak itulah kemudian Jamiah Persis dinamai sebagai pengurus besar Persatuan Islam gitu, PB. Bukan PP ya, PB. PB kalau zaman dulu. Itu baru ketika para pelajar itu merancang tata kelola organisasi. Jadi sebagai PB ada bagian apa saja kan gitu ya. Karena dia besar berarti kan ada varian kecilnya. Nah, varian kecilnya itu bahagian-bahagian waktu itu disebut. Iya, bahagian pendidikan dan pengajaran, bahagian tabligh, bahagian pustaka. Pustaka itu penerbitan buku-buku, majalah segala macam. Termasuk juga, nah salah satu yang kemudian dibentuk adalah Majelis Ulama Persatuan Islam. Tercatat dalam sejarah itu bulan Agustus 1934. Ya. Jadi seiring dengan ini pembaharuan proses organisasi itu, termasuk tahun 1935, karena itu kan Agustus itu di pertengahan menuju akhir tahun 34 ya. Jadi sudah ketika masuk ke tahun 35-nya itu variannya jadi semakin banyak karena kemudian di bawah bahagian-bahagian ini ada lagi tim teknis. Ada subnya. Ketika Majelis Ulama berfungsi sebagai lembaga pengkaji dan kemudian pemberi fatwa yang nanti akan dikeluarkan secara resmi oleh PB Persatuan Islam, maka kemudian ada variannya itu, termasuk salah satunya itu adalah adanya Dewan Hizbah. Dewan Hizbah yang merupakan sub dari bahagian tabligh. Dewan Hizbah ini berfungsi sebagai tim teknis pengawas terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh PB Persis melalui kajian Majelis Ulama itu. Jadi kita harus luruskan ya pemirsa. Jadi pada tahun-tahun 30-an, 40-an itu ada dua institusi, ada Majelis Ulama Persis, ada Dewan Hizbah. Jadi itu ada dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Ya, jadi Dewan Hizbah itu institusinya bahagian tabligh. Di bawah bagian tabligh. Dia itu tim teknis. Tim teknisnya itu bukan hanya Dewan Hizbah, banyak. Ada Pons Kematian. Jadi bagaimana kepanitiaan supaya ritual pemulasaraan jenazah itu sesuai dengan fatwa Majelis Ulama itu. Makanya kemudian ada Ponsnya itu. Ada lagi Pons kursus tabligh dan jadi mereka itu tim teknis, jadi bukan sebuah lembaga. Lembaganya itu ad hoc. Jadi lembaganya itu adalah tadi bahagian tadi. Kalau bahagian pendidikan pengajaran kan jelas mengurus lembaga pendidikan baik itu diniyah maupun nanti pesantren. Nah, kalau ini mengurusi fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Mereka berada posisinya di bawah bahagian tabligh. Jadi kita harus klarifikasi ya. Jadi Dewan Hizbah yang kita kenal sekarang, pemirsa Persis TV itu fungsinya itu dilakukan oleh Majelis Ulama Persis. Gitu ya. Fungsi memberi fatwa itu dilakukan oleh Majelis Ulama Persis. Sementara Dewan Hizbah pada waktu itu, pada tahun-tahun 30-an misalnya, 40-an itu fungsinya itu fungsi teknis untuk memastikan apakah fatwa Majelis Ulama itu dilaksanakan oleh para anggota sebagai lembaga pengawas, sebagai orang-orang pengawas gitu. Pengawas ya. Oke. Terus fungsi lain dari Majelis Ulama itu seperti apa? Ada Majelis Ulama, ada PB, selain memberi fatwa itu jadi apa? Mungkin ada fungsi administrasi. Nah, ini yang kemudian lebih diperkuat lagi peran keulamaan ini nanti dalam konteks ketika
pergantian kepemimpinan. Jadi ketika kepemimpinan diambil alih oleh Isa Ansori, Kiai Haji Isa Ansori kan mendeklarasikan kembali Persis karena Persis bubar zaman Jepang, Pakem, dan kembali direorganisasi itu tahun 1948. Nah, 48. Tapi sistem itu baru sekedar dideklarasikan. Registrasi saja tahun 1949. Berarti Persis itu baru mulai mapan lagi tahun 1950. Maksudnya sudah ada lagi anggota, ada cabang-cabang segala macam. Karena sempat tercerai dan kan prosesnya itu revolusi fisik ya. Jepang revolusi fisik. Betul-betul tidak normal. Baru normalnya itu kan tahun 50 gitu ya. Nah, makanya kita jadi paham itu kan pasti penataan ulang organisasi di tahun 50-51. Sehingga kemudian tahun 52 lah baru kemudian disusun konun kan gitu ya. Nah, dari konun yang disusun 52 inilah kita jadi tahu tentang bagaimana sebetulnya peran terkait dengan Majelis Ulama Persatuan Islam itu. Jadi Majelis Ulama Persatuan Islam ini sangat superior ketika di zaman Persatuan Islam, di zaman kepemimpinan Isa Ansori karena terus terang yang saya baca itu di Konun 1957. Karena dulu muktamar itu 4 tahun ya. 4 tahun bukan 5 tahun ya. Beda gitu, memang beda zamannya. Dan di antara 4 tahun itu ada yang disebut dengan konferensi. Sedikit tambahan informasi. Jadi misalnya tahun 52 ya, 57, nah 55 itu ada konferensi gitu. Ini hanya tambahan saja. Intinya balik lagi yang ana baca di Konun tahun 1957 itu, jadi lembaga Majelis Ulama ini lembaga super body karena anggota-anggotanya berlaku seumur hidup, kan dari super body ya. Yang lain terbatas sesuai periode, kalau ini seumur hidup sampai meninggal dia itu. Dan 2, dia mempunyai kewenangan tertinggi di Jamiah karena dia mempunyai hak veto. Hak veto itu hak ketika pimpinan pusat PP sekarang sudah berubah ya jadi tapi sistemnya namanya pusat pimpinan. Jadi ketika pusat pimpinan Persis membuat sebuah kebijakan, itu kalau berbeda dengan pandangan para ulama dan para ulama bersidang dan kemudian memutuskan bahwa itu salah, maka itu jadi batal. Karena hak veto itu kan bisa membatalkan keputusan. Jadi levelnya di atas PP ya, di atas pusat pimpinan. Yang mungkin bisa ini adalah muktamar. Kalau misalnya ada, karena apa? Karena muktamar itu adalah bagian dari Majelis Ulama plus kan gitu ya. Yang perwakilan cabang itu gitu. Jadi tetap saja Majelis Ulamanya menjadi fondamen dari muktamar itu. Istilahnya itu adalah ahlul hal wal aqd. Muktamar itu disebutnya itu ahlul hal wal aqd. Majelis Ulama pun disebutnya itu ahlul hal wal aqd. Hanya dalam konteks muktamar adalah ahlul hal wal aqd yang diperluas. Jadi Majelis Ulama plus nah gitu, ditambah dengan orang itu. Jadi Majelis Ulama di era ini hingga berarti dari mulai periode 1952 hingga 1960 selama periode Isa Ansori ini adalah lembaga super body dan lembaga superior gitu ya, yang ya tertinggi gitu bahkan di atas PP ya, di atas pusat pimpinan gitu. Demikian. Dan itu menandakan bagaimana Persis pada waktu itu memberikan posisi tertinggi gitu ya bagi para ulama, bahwa para ulama itu punya keputusan yang justru yang dalam hal tertentu bisa membatalkan keputusan organisasi yang diputuskan oleh pusat pimpinan gitu. Kita lanjut Ustaz, ini kan cerita sejarah. Bagaimana Ustaz proses selanjutnya itu kan dari 52 sampai 60 sampai Ustaz Isa Ansori wafat. Ya. Ustaz Isa Ansori wafat nanti. Itu sampai Muktamar Bangil. 80-an ya berarti ya.
60 itu Muktamar Bangil. 60. Nah, bagaimana proses selanjutnya Ustaz? Dari Majelis Ulama sampai mungkin sekarang Ustaz? Ya, jadi nanti kita kan tahunya sekarang lembaga ulamanya itu adalah Dewan Hizbah. Jadi ada sebuah accident di tubuh Jamiah Persis yang terkenal sebagai accident Muktamar Bangil tahun 1960. Itu gara-gara sebetulnya masalahnya bukan masalah Majelis Ulama. Masalahnya itu adalah gara-gara visi kepemimpinan Ustadz Isa Ansori yang beliau ingin mengubah Jamiah Persis dari asalnya organisasi dakwah menjadi parpol partai politik, bahkan dengan diubah namanya menjadi Jamaatul Muslimin. Partai Jamaatul Muslimin. Dan Partai Jamaatul Muslimin gitu. Karena teorinya kan teori jamaah. Al-Jamaah. Gitu, bukan ini. Nah, ini ternyata kan tidak dikira kan mendapatkan respon yang negatif dari peserta muktamar. Biasanya mah kan visi kepemimpinan itu selalu diterima gitu ya, secara aklamasi. Kalau urusan yang ini justru terbalik. Mayoritas malah tidak menolak, bukan tidak menolak, malah menolak gitu ya, tidak menerima gitu kepada itu visi itu, sehingga timbul kisruh, tidak muktamarnya jadi deadlock akhirnya. Nah di sini mulai bermasalahnya itu Majelis Ulama mengambil alih karena Majelis Ulama mempunyai hak veto kan gitu. Dalam arena muktamar itu. Atas dasar kewenangannya itu. Padahal kewenangannya itu berarti kan sah. Karena kan konon yang dipakai kan masih konon yang lama. Yang 1957. Memang Majelis Ulama itu punya kewenangan itu. Gitu. Akhirnya Majelis Ulama memberikan kebijakan. Membentuk kepengurusan pusat pimpinan Persis. Tidak atas dasar musyawarah yang besar itu, juga tidak atas dasar permintaan Ustadz Isa Ansori yang ingin jadi partai politik. Tidak, memang keputusannya tidak berubah jadi partai politik. Tapi masalahnya kepemimpinannya itu bukan atas dasar musyawarah, ditunjuk oleh Majelis Ulama, yaitu ketuanya Ustadz Fahrudin Al-Kahiri gitu. Nah ini juga tidak terlalu disenangi oleh musawirin. Akhirnya musawirin malah memilih pulang, bubar gitu. Walk out gitu ya. Semacam walk out gitu. Dan menyatakan sebuah tindakan yang sebetulnya luar biasa ya. Jadi tidak lagi bermakmum terhadap pusat pimpinan Persis, malah ikutnya kepada pusat pimpinan pemuda Persis. Orang-orang saking menolaknya terhadap peristiwa itu. Padahal kita harus menjernihkan Majelis Ulama itu melakukan hal itu pada waktu itu sebetulnya sesuai atas aturan main yang justru telah ditetapkan sebelumnya, yaitu di Konun 1957 sebetulnya. Tapi kan ini accident dan ini sudah berlalu. Cuman dari sini terjadilah adanya dikotomi kan, adanya friksi gitu antara pihak Bandung dengan pihak Bangil kan gitu, karena pada waktu itu ketua Majelis Ulamanya Ustadz Abdul Qadir di Bangil memang. Ya gitu. Makanya kemudian ada istilah Persis Bandung dengan Persis Bangil, memang bermula dari situ. Tapi intinya kemudian adalah jadi tidak berjalan, pusat pimpinan Persis itu tidak berjalan karena tidak punya umat. Tidak punya legitimasi dari kan sistem al-jamaah itu tidak hanya ada pemimpin kan Amir, tapi juga harus ada umat. Baru disebut jamaah kan. Betul. Ini pemimpinnya yang ini dibentuk di Bangil. Ada makmumnya. Makmumnya malah tidak mengakui kepemimpinan itu, malah mengakui kepemimpinan yang lain, yaitu waktu itu disebutnya pusat pimpinan pemuda, bermakmum kepada pusat pimpinan. Nah ini kan kekisruhan ini yang membuat kemudian akhirnya setelah negosiasi dibikin referendum, yang akhirnya referendum tahun 1962 menyatakan dibentuk kepemimpinan baru pusat pimpinan Persis, yang kemarin dibatalkan lagi, yang sudah ditunjuk oleh Majelis Ulama itu. Yang ketuanya Ustadz Fahrudin Al-Kahiri, dibentuk pusat pimpinan baru yang ketuanya adalah Ustadz Abdul Rahman. Supaya ini akhirnya dibentuk pula Ustadz Abdul Qadir, bukan dibentuk,
Ustadz Abdul Qadir diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Persatuan Islam. Iya. Waktu itu, gitu. Dan bertempat pusat pimpinan di Bandung. Cuman masalahnya terbalik sekarang, yang Bangil, yang Ustadz Abdul Qadir Hasan itu yang kemudian tidak merespon itu. Tidak merespon hasil referendum itu. Jadi yang mengikuti referendum itu Ustaz hanya istilahnya anggota Jamiah Pers yang di Bandung. Waktu itu untuk secara ini karena memang mayoritas juga kan di Bandung. Bukan hanya Bandung ya, Jawa Barat mas, tidak hanya Bandung tapi Jawa Barat mayoritas juga kan di situ. Betul. Karena memang Persatuan Islam kan dari situ bermulanya ya. Sehingga ketika meluas jazirahnya itu ya jazirah Jawa Barat itu ya, walaupun ada juga daerah-daerah lain di luar itu, tapi itu minim. Memang ada dari sejak dulu juga ada, misalnya di Gorontalo, di Sambas, di Jawa Tengah, di Temanggung dan seterusnya itu ada. Tapi itu kan minim, hanya di satu tempat itu aja. Gitu. Nah, selanjutnya apa namanya itu? Fungsi keulamaan setelah referendum itu jadi gimana? Tidak berfungsi akhirnya karena Ustadz Abdul Qadir sebagai ketuanya tidak memainkan perannya. Makanya kemudian Majelis Ulamanya sendiri otomatis menjadi pakem Majelis Ulamanya itu. Padahal posisinya masih sama dengan sebelumnya, masih karena kan belum belum ada pengubahan ke konun. Berarti konun yang berlaku masih konun 1957 di mana kemudian lembaga Majelis Ulama ada dan super body ini lagi dan juga sangat ini masih status quo lah. Nah ini terjadi itu nanti ada kesaksian testimoni dari Ustadz Eman Sar'an ya, membaiknya hubungan Ustadz Abdurrahman dengan Ustadz Abdul Qadir itu nanti di periode tahun 80 lupa lagi 87 kalau nggak salah ya, di rumahnya Pak Natsir di Jakarta. Tapi balik lagi, jadi barulah kemudian muktamar dilaksanakan 1967 gitu. Itu muktamar rekonsiliasi karena kemudian Ustadz Abdurrahman kemudian meminta yang dulu jadi pengurus pusat pimpinan yang dulu dibatalkan itu Ustadz Fahrudin, Ustadz Isa Ansori gitu ya. Itu dipanggil kembali, cuman ditempatkannya sebagai penasehat. Jadi penasehat pusat pimpinan itu ketuanya adalah Ustadz Abdurrahman, tapi penasehat pusat pimpinannya itu 4 orang yang legendaris ya. Pak Natsir, Ustadz Fahrudin Al-Kahiri, Ustadz Isa Ansori dan Ustadz Komarudin Saleh. Memang ini ya sahabat Ustadz Abdurrahman, Ustadz Komarudin Saleh ini. Nah, ini majelis. Nah, cuman bedanya karena Majelis Ulama Pakem tidak perlu selama dari 62 sampai 67 itu, maka kan kemudian dipersoalkan kan gitu ya. Bagaimana ini? Makanya kemudian kan muktamar 67 itu nggak bikin konun. Jadi hanya itu muktamar rekonsiliasi hanya mengangkat kepemimpinan yang legitimit karena yang kemarin 62 kan atas dasar referendum. Kalau yang sekarang kan legitimit atas dasar muktamar memilih Ustadz Abdurrahman sebagai ketua umum pusat pimpinan Persatuan Islam. Termasuk kemudian juga memilih para penasehat itu supaya kemudian jadi rekonsiliasi. Konunnya itu sendiri dibikin setelah muktamar. Jadi muktamar hanya menetapkan panitia pengubahan konun asasi, konun dahili gitu. Ditetapkanlah panitianya itu. Panitianya itu ketuanya Ustadz Nurdin, sekretarisnya Ustadz Yunus Anis. Nah, dengan anggotanya totalnya itu ada 12, jadi semuanya itu ada 14 orang panitia pengubahan konun ide itu. Nah, dialektika terjadi di dalam tubuh panitia ini dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengubah Majelis Ulama menjadi Dewan Hizbah. Di muktamar oleh panitia pengubahan itu, bukan di muktamar. Cuman panitia ini legitimit karena panitia ini dibentuk oleh muktamar, bukan oleh ketua umum. Jadi panitia ini dibentuk oleh muktamar, tapi konunnya hasil dari kepanitiaan ini. Nah, kepanitiaan ini menyusun konun baru yang diantaranya adalah tidak ada Majelis Ulama. Pasal tentang Majelis Ulama yang super body itu jadi tidak ada. Tapi yang ada adalah pasal tentang Dewan Hizbah. Yang dulu mah Dewan Hizbah nggak ada di konun
karena mereka tim teknis, jadi nggak ada di Konun. Yang ada di Konun itu adalah bahagian tabligh sebagai institusi ininya, gitu payung institusinya. Ada kalau bahagian tabligh ada di Konun. Nah, kalau di Konun 1967 yang nanti di tahun 1968 ininya sebetulnya berlakunya itu Dewan Hizbah malah yang muncul di situ, karena mereka Dewan Hizbah naik derajat, tidak lagi sebagai lembaga pengawas, tidak lagi di bawah bagian tabligh, malah dia naik derajatnya menjadi lembaga prestisius karena mereka menjadi lembaga keulamaan Persis yang baru, yang menggantikan Majelis Ulama. Cuman beda, mereka jadi periodik. Pertama jadi periodik sesuai dengan periode pusat pimpinan. Karena statusnya mereka bukan lagi lembaga super body yang berlaku seumur hidup, tapi jadi lembaga yang tenaga pendukung buat pusat pimpinan. Jadi tidak lagi di atas, dia malah jadi di bawah, gitu. Jadi dia di bawah karena fungsinya itu adalah Dewan Hizbah itu mengkaji dan kemudian merumuskan fatwa yang untuk kemudian itu diinikan ke pusat pimpinan. Yang memutuskan adalah pusat pimpinan. Memberikan stempel segala macamnya itu pusat pimpinan. Termasuk sebagai lembaga pengawasnya juga tetap ada fungsinya itu. Tapi juga itu hanya sekedar untuk merekomendasikan kepada pusat pimpinan. Yang memutuskan tetap pusat pimpinan gitu. Jadi Dewan Hizbah ini naik tingkat dari tim teknis ketika ada dulu menjadi tim teknis bahagian tabligh di tahun 1935 itu, naik tingkat di lembaga prestisius sebagai Dewan Ulama kan gitu ya. Tapi secara kedudukan dia turun di bawah pimpinan pusat, tidak seperti Majelis Ulama yang justru di atas pimpinan pusat. Saya sih menduga, ini baru dugaan, ini gara-gara kalau Majelis Ulama terlalu superior akhirnya jadi deadlock gitu ya. Ada trauma sejarah sebetulnya. Bukan kita memang harus menggali lebih jauh sebetulnya argumentasinya itu. Jangan sampai kan hanya karena faktor itu saja sebetulnya. Termasuk ya tetap harus dibuka opsi kenapa nggak balik lagi namanya menjadi Majelis Ulama kan gitu ya. Kenapa Dewan Hizbah? Termasuk nanti kan harus dirumuskan kembali. Kan itu pendirian Majelis Ulama jelas itu dasar-dasarnya itu. Ustaz Isa Ansori itu bikin itu tulisan-tulisan yang kemudian mengapa yang harus jadi pemimpin itu adalah seorang ulama gitu. Sehingga kemudian kumpulan para ulama itu adalah kumpulan orang-orang yang begitu mempunyai kekuatan hukum yang sangat tinggi. Istilah ada tulisan-tulisan di Daulah Islamiyah, di ini ya, di majalah yang lain yang menuliskan itu, misalnya memimpin dengan basyiroh. Nah itu jadi ulama itu adalah pemimpin dengan visi basyiroh gitu, yang kemudian itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang bukan ulama. Jadi sejak 68 lah sampai sekarang itu DH itu ya seperti yang kita yang sekarang sebagai lembaga pemberi fatwa yang secara organisatoris itu berada di bawah ketua umum atau strukturnya di bawah pimpinan pusat. Gitu. Dan lembaga super body itu sudah tidak ada lagi sebenarnya ya. Sudah tidak ada lagi. Gitu. Ya. Tidak ada yang menggantikan, iya. Jadi hilang betul. Ya. Karena kan kalau lembaga penasehat dari sejak dulu juga ada penasehat. Tapi tidak punya wewenang untuk memveto. Tidak ada, ya itu hanya sekedar itu aja. Dewan kehormatan untuk memberikan rekomendasi. Betul. Hanya dalam urusan-urusan keorganisasian. Nah, kalau Dewan Hizbah dalam konteks fatwa agama gitu. Tapi ininya tetap adalah pusat pimpinan. Makanya hasil kajian Dewan Hizbah itu dimasukkan dulu ke pusat pimpinan, nanti pusat pimpinan lah yang kemudian menstempel dan menjadikannya sebagai undang-undang gitu untuk kemudian ditaati oleh seluruh anggota gitu. Jadi tetap harus ditandatangani oleh ketua umum agar punya kekuatan hukum keorganisasian. Jadi takninnya itu oleh pusat pimpinan gitu. Nah, baik pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dialog Ramadan pada kali ini ngawangkong sejarah Persis
tentang institusi keulamaan di Persatuan Islam. Saya Imam Sofyan, terima kasih atas perhatian dan penonton yang bersedia menonton acara ini. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam, persatuan Islam.